Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gua akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita udah ngeliat Saitama yang berhasil mengalahkan salah satu monster terkuat bernama Machine God Mirror dengan pukulannya. Dan setelah semua hal tersebut terjadi, akhirnya Saitama pun mendapatkan pujian dari semua orang. Ya, walaupun pujiannya itu nggak langsung mengarah ke Saitama, tapi setidaknya dia nggak malah kayak dihina kayak sebelumnya. Nah, di chapter kali ini, sang demon telah kembali. Dan baru aja dia comeback, dia malah diserang oleh para pasukannya Suryu yang berasal dari Neo Heroes. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, ini bakalan seru banget sih coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Garo, yang setelah sekian lama dan setelah kejadian dia yang berubah menjadi Cosmic Garo, akhirnya sekarang kita bakal menyaksikan lagi apa yang akan dilakukan sang MC asli dari One Punch Man ini. Chapter dibuka di atas dojo pelatihan bela diri yang dimiliki oleh Silver Fang. Dan di sini kita diperlihatkan Bang yang kayaknya mau segera pergi dari dojo miliknya. Waduh, aku puntur dulu sebentar. Nigamushi, aku titip padamu ya. Muridnya menjawab, baiklah, hati-hati di jalan. Lalu sesaat Bang telah menuruni tangga, Charanko malah berniat main game yang dalam hatinya dia berkata, belakangan ini selama Garo kerja sambilan, Master juga pergi untuk berobat. Jadi aku bisa agak bersantai nih. Main game lalu Sour Face atau Nigamushi yang melihat tingkahnya Charanko, dia hanya bisa tersenyum dan sesaat setelah Charanko memegang gamenya, Nigamushi langsung menarik dia dan berkata, kita mulai latihannya Charanko, kau ini kan murid kedua, jadilah panutan untuk para murid baru. Lalu kita berpindah ke jalan raya. Dari kejauhan kita melihat mobil box tukang paket yang ekspedisinya bernama Agen Pindahan Beaver. Sinya, katanya kau ini dulunya seorang hero ya. Ternyata orang di dalam truk paket tersebut adalah Garo. Akhirnya Garo muncul lagi guys. Sinya menjawab, iya, cuma sebentar doang sih di asosiasi. Di sini mereka berdua saling menjawab obrolan. Nama pahlawan kamu ini apa ya? Ya palingan juga nggak kenal, namanya adalah Miltianke. Ngedengar hal tersebut ternyata membuat Garo excited. Wah, yang bener, aku tahu tuh, seriusan. Loh, bukannya kamu juga merangkap jadi hero Papillon Bu? Sinya dengan cukup terkejut menjawab, nggak tahu tuh, mungkin cuma mirip doang. Dalam hatinya dia berbicara, kok si Garo ini tahu banget ya tentang diri gua? Sebenarnya dia ini cari tahu dari mana sih? Lalu di sini Garo bertanya lagi, lalu kenapa kau berhenti menjadi pahlawan? Sinya menjawab, enggak. Awalnya itu aku masuk asosiasi karena ingin menjadi sosok hero yang aku kagumi. Tapi entah sejak kapan, ternyata yang aku lakukan malah berbeda dengan yang aku impikan. Karena akhirnya aku malah malu sendiri saat berhadapan dengan para pahlawan yang lain. Di tengah obrolan ini, kita ngeliat pasukan Neo Heroes yang sedang mencari Garo telah berkumpul. Bersamaan dengan Suryu yang kelihatannya kayak nggak lagi bersemangat saat ini. Obrolan dalam truk paket berlanjut. Mendengar yang dibicarakan oleh Sinya, Garo terdiam. Lalu tiba orang di belakang mereka itu nyaut. Halah, so keren aja lu anak muda. Palingan juga karena masalah uang dan perempuan kan? Sinya menjawab, bukan kok beneran. Lalu Garo nyaut, ya elah, dia kan bukan kau ketua. Kau bilang setelah semua itu, tiba aja Garo memuji Sinya. Padahal kau ini berbakat loh. Aku tidak tahu bagaimana situasi yang kau alami, tapi kalau kau menyesalinya, maka lanjutkan saja kan. Tanpa kau sadari, mungkin ada orang di luar sana yang memperhatikanmu loh. Ngedengar semua hal tersebut, Sinya seketika diam. Di luar mobil paket, ternyata di sini para pahlawan dari Neo Heroes itu udah standby buat menyergap Garo. Mereka saling berkomunikasi dengan Suryu. Bagaimana evakuasi warga sipilnya? Sudah selesai. Target sang hero hunter sedang turun dari kendaraan.
Mohon instruksinya, Kapten. Suryu sambil malesan ngejawab. Urus aja sebisanya ya. Aku lagi nggak mood nih. Sisanya aku percayakan pada kalian deh. Para pasukan Suryu dengan bingung bertanya. Hah? Tunggu, maksudnya apa ya? Di atas bangunan ternyata ada Silver Fang yang sedang memperhatikan semuanya. Di sini dia berkata dalam hati, grup baru bernama Neo apalah itu ya. Mereka pernah datang untuk merekrut aku dan Garo, tapi kami menolak. Tapi sepertinya mereka ingin menyingkirkan kekuatan yang tidak mau bergabung dengan mereka ya. Sambil melihat ke arah pasukan Suryu, Bang berkata, ya, aku tidak perlu membantu sih. Lalu dia melihat ke arah Suryu. Sosok yang jadi kaptennya itu, kalau tidak salah, cucunya Suicho dari aliran Meiteiken Suryu, iya kan? Apa dia tidak mau membantu mereka? Dengar-dengar dia punya bakat yang luar biasa, tapi tidak mau meneruskan dojo dan hanya kita berpindah lagi ke pasukannya Suryu. Di sini pasukannya Suryu dengan kesal berkata, sialan, kenapa sih markas pusat menunjuk orang seperti itu jadi leader? Ayo kita rebut saja prestasi di sini dan jatuhkan dia bersama-sama. Di sisi lain, Garo lagi sibuk nurinin kardus. Bodoh, kan sudah kubilang pegang kardusnya diagonal. Nih, aku contohkan, begini. Tapi tiba ada banyak peluru yang mengarah ke Garo. Yang seketika Garo langsung menepis semua peluru tersebut dengan bela dirinya. Semua tukang paket yang berada di situ langsung kaget ketika melihat apa yang terjadi. Dan para pasukan Neo Heroes dengan senang berkata, nah, kena juga nih. Itu adalah peluru untuk membius binatang buas. Jadi udah pasti. Ternyata Garo berhasil menepis semua peluru tersebut tanpa terkecuali. Saat ini Garo udah masuk ke dalam mode seriusnya. Yang dia langsung berkata, siapa kalian? Kalau mau bermain-main, lebih baik kalian lihat dulu siapa yang kalian lawan. Perkataan Garo sontak membuat semua orang ketakutan. Yang lalu, pastinya para rekan Garo sambil marah bertanya kepada mereka, sebenarnya mereka ini siapa dan kenapa tiba-tiba menyerang Garo? Para pasukan Neo Heroes sedikit menjelaskan kalau Garo adalah seorang penjahat, sedangkan Suryu masih nyantai sambil baca dokumen. Para pasukan Neo Heroes saat ini benar-benar akan menyerang Garo dengan kekuatan penuh mereka. Tapi tiba-tiba ada seekor monster besar yang muncul di belakang mereka dan menghancurkan bangunan tinggi di sekitarnya. Semua orang di situ sontak langsung terkejut. Bahkan para pasukan Neo Heroes malah nggak jadi menyerang Garo. Dan chapter 234 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Menurut gue ini adalah chapter yang lumayan ditunggu-tunggu juga ya. Karena udah dari beberapa chapter sebelumnya, itu udah jauh banget ya. Kayak gue nggak tahu lah, itu gue udah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Gue udah ngebahas kan tentang pertarungan Suryu versus Garo, yang dimana itu bakalan jadi pertarungan yang epic banget. Kenapa? Karena kan itu pertarungan yang di antara jenius bela diri lah bisa dibilang. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah baca webkomiknya dari chapter kali ini ya, yang mirip lah, yang kejadiannya Garo akan diserang sama Suryu dan pasukannya kan. Nah, kalau misalnya kalian udah baca atau mungkin kalian belum baca, sebenarnya kalian kalau belum baca ya, kalian bisa nonton aja sih di video gua yang membahas tentang Suryu versus Garo. Di situ pun gue udah menjelaskan dan menceritakan juga tentang apa yang terjadi berdasarkan webkomiknya. Karena kan pada saat itu manganya belum keluar kan. Sekarang baru keluar manganya, jadi waktu itu gue udah bahas duluan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu cukup berbeda loh. Cukup berbeda dengan ada yang di webkomik. Dan salah satu hal yang bedanya itu adalah Suryu yang kayak semalesan gitu. Padahal di webkomik ini, kalau nggak salah Suryu itu semangat gitu loh. Kayak mereka tuh bener-bener akan menjatuhkan Garo untuk menyerang Garo ini. Tapi di sini entah kenapa Suryu tuh kayak digambarin males-malesan dan kurang bersemangat lah untuk misi penyergapan Garo ini. Mungkin menurut gue ya, hal yang membuat Suryu berubah sifatnya dari webkomik sama yang manga ini adalah turnamen ARC. Turnamen ARC itu kalau misalnya kalian nggak sadar, mungkin banyak lah dari kalian yang nggak sadar ya. Turnamen ARC itu bener mengubah banyak banget hal coy.
Salah satunya adalah Suryo. Karena sebenarnya di webkomik itu nggak ada turnamen arc. Jadi banyak beberapa karakter yang punya perubahan-perubahan yang bakalan terjadi di manga ini. Itu ya kalian nggak bakal pernah saksikan di webkomik gitu. Karena memang ada beberapa hal yang berbeda. Itulah kenapa pada saat gua ngebahas webkomiknya juga, pertarungan Suryo versus Garo di webkomik, itu gue sempat menjelaskan berkali-kali. Gue udah ngasih tahu hal berkali-kali bahwa kemungkinan besar hal yang terjadi di webkomik sama manga itu berbeda coy. Karena memang jalan ceritanya itu banyak yang udah berbeda. Mulai dari turnamen arc yang itu mengubah banyak banget persepsi kan karakter development di One Punch Man. Terus Garo pun ada mode Cosmic Garo yang padahal di webkomik itu nggak ada gitu. Garo versi terakhir atau versi paling atas itu ya Monster Garo. Kalau di webkomik kayak gitu ya, nggak ada Cosmic Garo. Jadi banyak banget yang berubah dan mau nggak mau ya manganya pun harus berbeda juga gitu dengan apa yang ada di webkomik. Jadi itulah kenapa di pertarungan kali ini mungkin bakalan ada yang berbeda gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih apakah Suryo ini bakalan melawan Garo atau enggak. Tapi kalau di panel terakhirnya ini, itu kan ada monster yang muncul ya, monster raksasa muncul, yang dimana ini nggak pernah terjadi di webkomik. Kalau di webkomik itu bener Suryo versus Garo gontokan gitu, bener mereka tuh bener saling adu bela diri lah bisa dibilang. Nah di sini tiba-tiba ada monster muncul. Nah kemungkinan besar pasti monsternya mereka tuh bakalan lawan dulu kan. Mereka tuh bakalan prioritaskan melawan monster daripada menangkap Garo. Nah jadi gue tuh curiga si Garo sama Suryo itu mereka bakalan bekerja sama untuk mengalahkan monster tersebut. Jadi kemungkinan besar itu yang bakalan terjadi coy di chapter selanjutnya. Karena kelihatan banget gitu Suryo itu bener kayak nggak deh gue nggak mau bertarung deh kalian aja gitu. Kayak bener kayak gitu kan kesannya kan. Karena dia itu dari awal diperintahkan untuk menangkap Garo aja, dia tuh kayak langsung mikir kenapa gua harus menangkap Garo gitu. Garo ini emang salah apa sampai mereka harus memburunya. Jadi Suryo itu dari awal aja tuh udah nggak mood, dia tuh udah kepikiran terus gitu tentang misi ini apakah benar atau enggak. Apakah yang dia lakukan itu memang untuk kebaikan atau memang hanya untuk keuntungan asosiasi aja gitu. Jadi gue rasa di chapter depan itu bakalan seru banget karena banyak banget yang terjadi itu berbeda dengan apa yang terjadi di webkomik. Salah satunya ya mungkin mereka berdua itu akan bekerja sama untuk mengalahkan monster tingkat naga. Jadi ini bakalan seru banget dan berbeda banget sih. Oke mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Dan by the way sorry banget telat lama banget ya karena banyak hal yang terjadi sih akhir-akhir ini minggu-minggu ini. Itu banyak banget hal yang terjadi jadinya ya telatnya telat banget gitu. Tapi ya gue harap di chapter selanjutnya yang dimana bakalan rilis beberapa hari lagi. Itu gila banget ya. Mungkin ya gue usahakan tidak setelat inilah. Mungkin gue bakalan di chapter selanjutnya itu mungkin gue bakalan upload hari Minggu atau hari Sabtu kalau bisa ya bagusnya. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Oke mungkin segitu dulu aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.